حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal khadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam, posisi pemimpin itu menjadi hal yang sangat penting dan juga sangat strategis. Demikian juga kalau kita baca dalam teori organisasi dan teori kepemimpinan, posisi kepemimpinan itu sangat strategis sekali. Begitu strategisnya, maka kita selalu diingatkan jangan sampai salah di dalam mengangkat atau memilih pemimpin. Pertanyaannya adalah, orang yang seperti apa yang harus kita angkat, yang harus kita pilih? Maka sebagai umat Islam, kita tentu merujuk kepada sumber ajaran Islam yang utama, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Ada beberapa kriteria yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ketika kita ingin memilih pemimpin di berbagai level. Tentu kalau kita merujuk pemimpin utama yang menjadi kiblat kita, ya tidak ada lain kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang kita fahami, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki 4 sifat dasar yang itu menjadi karakter beliau di dalam menjalankan tugas kepemimpinannya. Pertama adalah as-siddiq, jujur. Kalau kita kemudian ambil sifat ini, maka cari, pilih, angkat pemimpin itu yang jujur. Kita diperintahkan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi, hendaklah kalian jujur, fa inna sidqa yahdi ilal bir, karena setiap kejujuran akan melahirkan kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan setiap kebaikan yang didasari atas kejujuran akan mengantarkan ke surga. Dasarnya adalah jujur. Maka cari calon pemimpin yang jujur. Sebaliknya, jangan engkau pilih pemimpin yang bohong, yang dusta. Nabi juga mengingatkan kepada kita, iyyakum wal kadziba, jauhi olehmu kedustaan, kebohongan, ketidakjujuran. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur, karena sesungguhnya setiap kedustaan itu melahirkan malapetaka, melahirkan kehancuran, melahirkan kerusakan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan setiap kehancuran itu menuju ke neraka. Nah, hadirin sekalian, maka karakter jujur menjadi ukuran utama bagi kita untuk memilih calon pemimpin itu. Yang kedua, di dalam Al-Quran surah As-Sajdah ayat 24, Allah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim,
Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar. Menurut ayat ini ada dua kriteria seorang pemimpin itu. Pertama adalah mereka yang bisa menunjukkan kepada kita semua. Maka seseorang yang bisa menunjukkan itu berarti dia pasti sudah menguasai jalan menuju keberhasilan. Maka dalam teori kepemimpinan itu, siapa yang disebut pemimpin ada 3 cirinya yang harus dilakukan. 1, knows the way. Dia harus mengetahui, menguasai jalan menuju keberhasilan, kesuksesan. Karena dia tidak bisa menunjukkan kalau dia tidak menguasai jalan menuju keberhasilan itu. Yang kedua, shows the way. Dia harus bisa menunjukkan. Setelah tahu pasti dia bisa menunjukkan. Dan yang ketiga adalah goes the way. Dia tidak hanya menunjukkan, tidak hanya memerintah kepada anak buahnya, kepada rakyatnya, tetapi dia bersama yang lainnya ikut bersama-sama melewati jalan-jalan menuju keberhasilan itu. Dan itu harus dilakukan dengan penuh kesabaran. A'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Selanjutnya di dalam surah An-Nisa ayat 58, Allah menambahkan juga, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Innallaha ni'ma ya'idzukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Menurut An-Nisa 58, Allah menambahkan lagi 2 kriteria seorang pemimpin. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian antu'addul amanati ila ahliha, untuk menyerahkan amanah, kepercayaan, termasuk di dalamnya kepercayaan kepemimpinan, ila ahliha, kepada yang ahli, kepada yang mampu. Wa idza hakamtum bainan nas, dan apabila kamu menetapkan suatu keputusan, suatu hukum, suatu kebijakan, antahkumu bil adl, maka tetapkanlah hukum, keputusan, kebijakan itu dengan adil. Dalam ayat ini ada 2 indikatornya, ahli dan adil. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Setiap pemimpin pasti membuat keputusan, membuat kebijakan. Di dalam teori kebijakan, kebijakan itu dikatakan efektif setidaknya harus memenuhi 3 kriteria. 1, kebijakan itu dikatakan efektif kalau kebijakan itu menyelesaikan masalah. Bukan kebijakan itu dibuat justru melahirkan masalah baru. Yang kedua, kebijakan itu dibuat harus bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itu dikatakan efektif. Kalau kebijakan dibuat tidak bisa mengangkat kesejahteraan masyarakat, dikatakan kebijakan itu tidak efektif. Yang ketiga, kebijakan itu dikatakan efektif kalau kebijakan itu memenuhi rasa keadilan. Tidak boleh ada yang dizalimi, tidak boleh ada yang disingkirkan. Itu di surah An-Nisa 58. Nah, hadirin sekalian, di dalam surah Al-Baqarah ayat 124, Allah menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idzibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka linnasi imama
qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdidz dzalimin. Dan ingatlah ketika Tuhan menguji Ibrahim dengan beberapa kalimat. Di sana ada perintah dan juga ada larangan. Ibrahim diuji oleh Allah dan akhirnya Ibrahim berhasil menjalani ujian Allah Subhanahu wa taala itu. Karena itu Allah berfirman, qala inni ja'iluka linnasi imama. Sesungguhnya aku akan menjadikanmu wahai Ibrahim sebagai imam bagi seluruh manusia. Kalau kita merujuk ayat ini, mengangkat seorang pemimpin yang memimpin masyarakat, memimpin umat, memimpin seluruh manusia, kita tidak boleh sembarangan. Pilih pemimpin yang sudah punya pengalaman melewati ujian yang cukup berat. Dan mereka berhasil melewatinya itu dengan sangat memuaskan. Pilih mereka itu. Atas keberhasilan Nabi Ibrahim alaihi salam di dalam melewati ujian itu dan kemudian Allah mengangkat beliau sebagai imam, sebagai pemimpin, tentu Ibrahim alaihi salam merasa pada saatnya nanti dia harus meletakkan jabatannya itu dan beliau ingin ada yang melanjutkan kepemimpinannya itu. Lantas kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan kepada Allah, qala wa min dzurriyyati. Ibrahim berkata, bagaimana dengan keturunanku nanti? Apakah juga engkau angkat sebagai pemimpin? Allah menjawab, qala la yanalu ahdidz dzalimin. Allah berfirman, perjanjianku ini tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Maknanya adalah jangan engkau serahkan kepemimpinan itu kepada orang yang zalim atau kepada orang yang pernah berbuat zalim. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam surah Shad ayat 26 Allah juga menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Dawud, inna ja'alnaka khalifata fil ard, fahkum bainan nas bil haq, wa la tattabi'il hawa. Al-ayah. Allah berfirman kepada Nabi Dawud, wahai Dawud, inna ja'alna khalifata fil ard, sesungguhnya engkau akan aku jadikan pemimpin di muka bumi. Maka Allah perintahkan kepada Dawud, fahkum bainan nas bil haq. Tetapkan suatu keputusan yang berlaku untuk manusia itu bil haq, dengan benar, dengan adil. Wala tattabi'il hawa, dan jangan sekali-kali engkau menetapkan urusan yang menyangkut umat itu mengikuti hawa nafsu. Maka cari pemimpin itu yang benar, yang adil, dan yang tidak mengikuti hawa nafsunya. Nah, hadirin sekalian, tentu kalau kita kaji lagi ayat-ayat yang lain, kita masih banyak menemukan kriteria yang harus kita perhatikan. Tapi setidaknya beberapa ayat tadi saya sampaikan itu menjadi pedoman kita untuk mempertimbangkan siapa yang kira-kira lebih dekat dengan kriteria-kriteria tadi. Nah, ketika kita sudah menemukan seorang pemimpin dan memenuhi kriteria-kriteria tadi, maka ada perintah di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan juga pemimpin-pemimpinmu. Kalau kita sudah menemukan pemimpin yang sesuai kriteria tadi, kita harus memberikan dukungan secara penuh kepada pemimpin itu. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Kemudian jika kamu mengalami perbedaan tentang suatu urusan, mungkin pemimpin dengan yang dipimpin atau tim dalam kepemimpinan itu ada perbedaan,
Allah mengingatkan farudduhu ilallahi war rasul, maka kembalilah kepada Allah Al-Qur'an war rasul al-hadis. Jamaah sekalian, tentu kita memahami tidak mungkin orang itu mau kembali kepada Al-Qur'an kalau orang itu tidak pernah mengenal Al-Qur'an. Tidak mungkin orang itu mau kita bawa, kita ajak kembali ke hadis kalau dia tidak pernah mengenal hadis. Saya memahami berarti carilah pemimpin itu yang kenal Al-Qur'an dan kenal hadis. Aqulu qauli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.